Halo pemirsa setia Ni Hao Tiongkok, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Andy Chiu. Seperti biasa, Ni Hao Tiongkok kembali hadir minggu ini untuk menyajikan berita aktual dan perkembangan menarik seputar Tiongkok. Berikut berita-berita yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama datang dari kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Asia Tengah. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Senin 16 Juni 2025 mengadakan pembicaraan dengan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev di Astana menjelang KTT Tiongkok Asia Tengah kedua. Selama pertemuan mereka di Istana Kepresidenan Ak-Orda, Xi mencatat bahwa hubungan Tiongkok-Kazakhstan telah bertahan dalam ujian landscape internasional yang terus berubah dan terus tumbuh pada tingkat tinggi. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kedekatan geografis kedua negara sebagai tetangga dan ikatan persahabatan historis mereka dari generasi ke generasi dan juga merupakan pilihan alami dari pembangunan bersama kedua negara. Xi juga mendesak kedua negara untuk memperluas penegakan hukum dan pertukaran pertahanan untuk bersama-sama memerangi terorisme, separatisme, dan ekstremisme, serta menambahkan bahwa kedua pihak harus meningkatkan pertukaran budaya dan masyarakat. Menurut Xi, dalam menghadapi landscape internasional yang tidak stabil dan bergejolak, Tiongkok dan Kazakhstan harus dengan tegas menjaga sistem internasional dengan PBB sebagai intinya, serta tatanan internasional yang didukung oleh hukum internasional, mempraktikkan multilateralisme sejati dan menjaga kepentingan bersama sebagian besar negara berkembang. Di sisi lain, Tokayev memuji Tiongkok sebagai tetangga yang bersahabat, teman dekat, dan mitra terpercaya Kazakhstan. Ia mengatakan kemitraan strategis yang komprehensif yang permanen antara Kazakhstan dan Tiongkok tengah memasuki zaman keemasan baru yang mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di kedua negara dan memberi manfaat bagi rakyat mereka. Tokayev menambahkan bahwa Kazakhstan siap untuk memperdalam rasa saling percaya yang strategis dan kerjasama yang saling menguntungkan secara menyeluruh dengan Tiongkok. Menurutnya, kedua negara harus memajukan kerjasama sabuk dan jalan yang berkualitas tinggi, memperluas kolaborasi dalam perdagangan, investasi, industri, pertanian, energi, transportasi, dan bidang lainnya, serta memperkuat pertukaran antar masyarakat dalam budaya, pendidikan, olahraga, dan pariwisata. Ia juga mengatakan Kazakhstan sangat memuji dan secara aktif mendukung upaya Tiongkok untuk menegakkan keadilan dan kewajaran internasional dan siap untuk melanjutkan kerjasama yang erat dan saling mendukung dengan Tiongkok dalam kerangka kerja multilateral untuk mengarahkan tatanan internasional menuju keadilan dan pemerataan yang lebih besar. Setelah pembicaraan tersebut, kedua kepala negara menyaksikan pertukaran lebih dari 10 dokumen kerjasama bilateral yang mencakup perdagangan, investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, bea cukai, pariwisata, media, dan bidang lainnya. Li Song, perwakilan tetap Tiongkok untuk Badan Tenaga Atom Internasional, mengatakan Tiongkok mengutuk serangan militer Israel terhadap fasilitas nuklir Iran dan menegaskan kembali penyelesaian masalah nuklir Iran melalui cara politik dan diplomatik. Li mengeluarkan pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) pada hari Senin 16 Juni 2025 di Wina, Austria. Selama pertemuan darurat Dewan Gubernur IAEA mengenai serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, Li mengatakan bahwa serangan Israel tersebut menyebabkan kerusakan pada fasilitas nuklir, korban jiwa, merusak proses politik dan diplomatik mengenai masalah nuklir Iran, melemahkan upaya untuk menegakkan rezim non-proliferasi nuklir internasional dan memiliki dampak yang sangat negatif pada perdamaian dan stabilitas regional. Li juga menegaskan bahwa Tiongkok mengutuk tindakan militer Israel terhadap Iran, menentang serangan bersenjata terhadap fasilitas nuklir damai, menentang pelanggaran kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial Iran, dan menentang tindakan yang mengobarkan ketegangan dan meningkatkan konflik. Utusan Tiongkok tersebut menyatakan keprihatinan serius atas situasi yang meningkat di Timur Tengah dan dampak negatifnya pada negosiasi diplomatik. Ia mencatat bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi telah melakukan panggilan telepon terpisah dengan mitranya dari Iran dan Israel, mendesak semua pihak untuk bertindak hati-hati dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan lingkaran setan eskalasi ketegangan. Li menegaskan kembali posisi Tiongkok bahwa satu-satunya solusi yang layak untuk masalah nuklir Iran adalah melalui cara politik dan diplomatik, menolak penggunaan kekuatan atau sanksi sepihak yang ilegal.
Lee menekankan bahwa komitmen Iran untuk tidak mencari senjata nuklir dan bekerja sama dengan IAEA patut mendapat perhatian tinggi, dan hak Iran untuk mendapatkan energi nuklir yang damai berdasarkan perjanjian non-proliferasi harus sepenuhnya dihormati. Seorang reporter dari China Media Group atau CMG yang berada di Teheran menggambarkan bagaimana situasi di ibu kota Iran itu setelah serangan Israel selama beberapa hari. Sejak Jumat 13 Juni 2025, Israel telah melancarkan serangan udara di Teheran dan kota-kota lain serta infrastruktur di seluruh Iran, menewaskan sejumlah komandan militer dan ilmuwan nuklir negara itu, serta merusak fasilitas-fasilitas penting Iran. Sebagai tanggapan, Iran telah melancarkan serangan rudal ke beberapa target di Israel, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan. Reporter CMG Li Shuangxi yang pindah dari hotelnya di Teheran ke lokasi yang lebih aman, membagikan gambar-gambar kota di bawah bayang-bayang serangan udara Israel. 我住的酒店，我们可以看一下，现在非常空，大量的人都在撤出德黑兰。工作人员跟我说，现在酒店几乎都已经空了，因为在稍早之前，距离酒店不远的下一个街道就遭到了袭击，所以几乎所有人都已经撤走了。而且现在德黑兰的局势呢更加紧张了。在今天的不久之前，有一个瑞士外交官的住宅遭到了袭击，所幸他不在家，但这也从一定程度上说明了，目前德黑兰已经没有安全的地方了。 Rekaman yang dikirim kembali oleh Lee juga menunjukkan antrian panjang kendaraan yang menunggu untuk mengisi bahan bakar, tetapi jalan-jalan kosong dengan sebagian besar toko tutup. Selain itu, Lee juga menjadi saksi lembaga penyiaran negara Iran, IRIB, terkena serangan udara Israel pada hari Senin 16 Juni 2025. Ia mengamati asap besar mengepul dari sana dan menyaksikan siaran langsung televisi negara Iran terganggu oleh ledakan itu. 我们现在看到窗外烟的方向还在陆续的传来爆炸声，这个方向就是伊朗国家电视台。刚才又听到了几声响声，伊朗国家电视台的方向，正如此前以色列预告所称，将对德黑兰的第3区进行打击，而目前这个方向也是德黑兰第3区，但是因为我们在的位置被楼挡住了，所以不能够看到更多的信息。 稍后我们会持续关注，因为我看不到实时的情况。现在是伊朗电视台的转播，可以看到现在正在燃烧的这个建筑就是伊朗国家电视台的位置，它处于城市的中心位置。 Kompleks olahraga terbesar di Asia Tengah yang dibangun oleh perusahaan Tiongkok di Uzbekistan siap menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Remaja Asia atau Asian Youth Games 2025. Sebagai proyek besar pertama yang diselesaikan di bawah kerjasama Tiongkok-Uzbekistan, pembangunannya hanya memakan waktu 2 tahun dengan menggunakan teknologi hijau yang canggih. Di Tashkent, ibu kota Uzbekistan, fasilitas olahraga canggih mulai terbentuk sebagai bagian dari kota Olimpiade Uzbekistan yang dibangun oleh China CAMC Engineering, yang akan menjadi tuan rumah Asian Youth Games ke-4 dan Asian Youth Para Games ke-5 pada tahun 2025. The project, contracted on December 31st, 2022, spans over 100 hectares and includes 5 large sports venues, 1 sports office buildings, and 15 outdoor facilities. The design phase was completed in just 4 months. From 2023 to 2025, the entire construction was finished in only 2 years, an exceptionally fast pace, even by Chinese standards. At peak times, the Chinese team comprised over 2,000 workers. The project highlights China's rapid, efficient, and high-quality construction capabilities. Banyak penduduk setempat menyadari bahwa proyek tersebut memadukan konsep dan teknologi canggih Tiongkok yang dipadukan dengan kondisi setempat. Mereka merasa bahwa proyek ini telah membawa perbaikan nyata pada kehidupan sehari-hari mereka. Nazarov Diso John Rasul, seorang anggota staf di proyek Kota Olahraga Olimpiade Uzbekistan, mengatakan bahwa berkat proyek ini, infrastruktur wilayah tersebut telah meningkat pesat dengan jalan dan bangunan baru yang dibangun sehingga transportasi menjadi lebih mudah. Peningkatan pariwisata yang diantisipasi dan penyelenggaraan acara-acara besar juga akan menghasilkan peningkatan kesempatan kerja bagi mereka.
Proyek ini juga menunjukkan bahwa proyek infrastruktur di bawah prakarsa sabuk dan jalan memberikan peluang baru bagi kerjasama dan pembangunan yang lebih baik antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tengah. The entire project was designed to Chinese standards while carefully considering local conditions and usage habits, such as the height of switches and backboards. The approach makes the project a successful blend of Chinese design and local requirements. As a state-of-the-art, multifunctional sports venue cluster, it incorporates numerous advanced technologies and equipment. Structurally, the venue features a roof photovoltaic system with a total capacity of 7 megawatts, ensuring full solar panel coverage. For landscaping, the design takes the local climate into account, incorporating a water system that is both visually appealing and functional for rainwater storage and regulation, enhancing the overall landscape effect. Robot bertenaga kecerdasan buatan atau AI tidak hanya memiliki efek transformatif di berbagai sektor di Tiongkok, tetapi juga memainkan peran penting dalam menyelamatkan nyawa. Kemampuan dan presisi canggihnya terbukti penting dalam situasi medis dan prosedur pembedahan yang sangat rumit. Dengan adopsi yang cepat dan dukungan pemerintah, Tiongkok telah menjadi tempat pengujian robot AI terpenting di dunia dengan sejumlah terobosan penting yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun robot sudah dikenal untuk berbagai kegunaan seperti membantu meningkatkan produktivitas di pabrik-pabrik Tiongkok, robot yang sangat berkembang kini juga digunakan di sektor perawatan kesehatan dan medis. Di sana, akurasinya yang tinggi dipercaya oleh para ahli bedah untuk membantu menyelesaikan operasi yang menantang. Dr. Fan Shicai di Rumah Sakit Afiliasi Ketiga Universitas Kedokteran Selatan di kota Guangzhou, Tiongkok Selatan, mengatakan robot Tiongkok dapat melakukan operasi ortopedi yang rumit dengan jauh lebih cepat dan dengan presisi yang luar biasa. Prosedur yang dulunya memakan waktu 5 jam kini dapat dilakukan hanya dalam waktu 30 menit. Manfaatnya sudah dirasakan oleh pasien seperti Wu yang menjalani operasi darurat setelah kecelakaan lalu lintas yang menghancurkan panggulnya. 这上面刻度显示多少你就打多少，直接去选就可以了。毫米是0.1毫米的。我确认怎么样？非常好。之后我就没有很难受，就恢复了3天，我就生龙活虎了。 Berkat operasi yang tidak terlalu invasif dan dibantu robot tersebut, ia kini mungkin bisa pulang hanya beberapa hari setelah menjalani prosedur. Pasar global untuk robot bedah sedang berkembang pesat dan diperkirakan akan mencapai 60 miliar dolar AS atau sekitar 976 triliun rupiah pada tahun 2030 yang menyoroti potensi pertumbuhan yang sangat besar. Perkembangan industri ini merupakan berita baik bagi sektor perawatan kesehatan Tiongkok dengan permintaan operasi tinggi mengingat jumlah populasinya. Tapi karena robot-robot ini mahal, beralih dari model impor ke model domestik dalam jangka panjang juga akan membantu memangkas biaya. 这台是进口的啊，但是我们也有国产的啊，我们也有国产的机器人，其实都是非常优秀的。它只多收2万块钱，它恢复得快啊。那个是复杂的那个手术的。 Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chu, sampai jumpa.